Shalom saudara. Kurang semangat ini. Shalom saudara. Oke, mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan Bapak buat setiap harinya Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati Tuhan yang siap untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sebab kita ada karena anugerahnya. Sebab kita ada karena kasih-Nya. Mari kita satukan hati kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Pujikan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama menyembah-Nya. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap lawatan-Mu Tuhan, buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Mari kita menyembah sekali lagi. Mari kita mengucap syukur kepada-Nya. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya besar buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Mari kita sama memuji lagi. Katakan bersama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Katakan selamanya. Berikan sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan, sebab kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang setuju sama-sama katakan amin. Semua yang setuju di sini lebih dari pemenang, bisa angkat tangan.
Berikan serah-serah yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Dia. Sebab kita percaya kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita pujikan sekali lagi. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Katakan bersama-sama, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Sebab apa? Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita siapa? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, mari kita sama-sama untuk menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat. Mari kita menyembah Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersalah di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, sebab Dia Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan Kau tetap Allahku.
saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, maaf kalau kembali kita harus ibadah online lagi ya, karena mengingat perkembangan situasi pandemik begitu berkembang dengan pesat, dan peraturan pemerintah juga menentukan untuk ibadah boleh ditiadakan. Itu sebabnya kita bukan meniadakan ibadah, kita kembali ke ibadah online lagi. Memang dalam situasi seperti sekarang ini kita harus tetap berjaga-jaga dan bersiaga ya. Mari kita belajar dari Nabi Yunus tentang berjaga atau bersiaga. Yang pertama, berjaga itu berarti bersiaga. Bersiaga itu bersiap-siap. Apa sih itu bersiap? Bersiap untuk mendengar perintah Tuhan, mendengar perintah dan melakukan tugas dengan baik. Ya, dalam Markus 13 ayat 34 sampai 37 demikian bunyi firman Tuhan, dan hanya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu datang, menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Pesan berjaga-jaga itu bukan hanya dituliskan di kitab Markus, tapi dikatakan juga pesan berjaga-jaga ini ayat 37 diberikan kepada semua orang. Kita lihat keadaannya Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, dari Yunus pasal 1, dari Markus pasal 13 dikatakan, seperti seorang yang pergi dan meninggalkan tugas tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Sekali waktu kelak Tuhan ini datang, maka baik malam, baik tengah malam, baik pagi buta, maka pelayan atau hamba harus memberikan pertanggungan jawab atas segala pekerjaannya. Katakan berbahagia kalau ia sedang bekerja, tapi kalau dia kedapatan tidur, maka celakalah ia. Yunus pasal 1 dikatakan firman Tuhan datang kepada Yunus, diawali dengan kata bangunlah. Artinya Yunus sedang tidur, saudaraku ya. Yunus sedang tidur. Ketika ia tidur, Tuhan itu datang dengan perintahnya, dengan sesuatu yang hendak, dengan pesan sesuatu yang hendak diinginkan untuk Yunus mengerjakannya. Kemana? Pergi ke Niniwe, ya, kota yang besar, karena di Niniwe orang-orang tidak bertobat, orang-orang itu hidup dalam kejahatan yang memuncak. Ya, kalau orang tidur
baru bangun. Nah, Yunus bangun, bukan tidak. Yunus langsung bangun. Tapi apa yang terjadi? Yunus bangun untuk segera pergi, bukan ke tempat di mana tuannya menyuruh, yaitu ke Niniwe, tapi ia hendak melarikan diri dari perintah tuannya. Ia hendak pergi jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin Yunus berpikir, enak-enak tidur, disuruh aja, nggak tahu waktu apa. Saudaraku, seorang hamba harus sadar diri. Kesadaran yang pertama itu berbicara tentang siaga, bersiap-siap. Artinya kapan saja Tuhan itu memberikan perintah, memberikan aba-aba, maka hamba ini harus yang pertama, saudara, berjaga, bersiaga, bersiap-siap. Itu berbicara mengenai mendengar dengan benar. Lalu yang kedua, mengerti dengan benar. Yang ketiga, punya kerelaan hati untuk melaksanakan dengan tepat apa yang dikehendaki tuannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan Yunus. Untuk bagian pertama, Yunus mendengar, namun kita tidak tahu Yunus mengerti atau tidak dari ayat ini. Namun dari ujung-ujung akhir cerita Yunus, kita tahu bahwa Yunus itu mengerti. Dia sengaja lari dari hadapan tuannya, jauh dari hadapan tuannya. Yunus mengerti, namun Yunus tidak punya kerelaan hati untuk mengerjakan pekerjaan tuannya. Dan apa yang terjadi, saudaraku ya, ketika seorang hamba sudah mendengar, mengerti, tapi tidak punya kerelaan hati untuk melaksanakan pesan daripada tuannya. Kita tahu cerita Yunus selanjutnya, bahwa dia lari dan dia pergi ke Tarsis. Dia bayar tiket naik kapal dari Yafo ke Tarsis. Saudaraku, dia lari dari panggilan tuannya. Ini berjaga atau tidak? Saya yakin tidak, saudaraku ya. Itu sebabnya pesan pertama yang kita bisa dengar, yaitu jangan kamu lari dari panggilanmu. Jangan kamu lari dari panggilanmu. Kalau disuruh kemana, ya pergi kemana. Kalau disuruh apa, ya pergi apa. Ya, dalam perjalanan hidup ini, kita akan menerima banyak dampak, saudaraku ya. Kita tahu tentang Yunus bagaimana dalam perjalanan menuju ke Tarsis, Yunus mengalami di kapal, Yunus mengalami badai besar. Dan bahkan setelah badai itu, Yunus harus mengalami kesesakan besar. Dia harus tinggal di perut ikan selama 3 hari. Ya. Artinya dia harus hidup dalam atmosfer yang bukan atmosfernya Yunus. Ya, manusia hidup dalam atmosfer ya, udara ini. Tapi kenyataannya Yunus harus hidup di atmosfer di perut ikan. Ada banyak kendala, ada banyak bencana, ada banyak persoalan yang tidak bisa diatasi. Saya mengatakan ini bukan berarti kalau kita jalan di jalan Tuhan lalu tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Buktinya Elia sudah jalan di jalan Tuhan, Yusuf sudah jalan di jalan Tuhan, tapi tetap saja mengalami banyak persoalan. Memang hidup ini adalah pergumulan, adalah masalah. Tapi kita harus tahu jalan yang dipilihkan Tuhan bagi kita, saudaraku, adalah jalan yang terbaik. Ingat cerita daripada orang-orang Israel ketika berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan
berpikir, memikirkan tentang seberapa kemampuan orang Israel itu. Itu sebabnya dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18 dikatakan Tuhan sengaja membawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, berputar di padang gurun walau rada jauh, meskipun lewat Filistin itu lebih dekat, tapi ayat mengatakan Tuhan berpikir dan jangan-jangan bangsa itu akan menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi ada banyak pertimbangan Tuhan hingga Tuhan menentukan kebijakan, dan kebijakan itu menetapkan jalan hidup kita. Jalan hidup yang ditetapkan Tuhan bagi kita adalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita harus berjalan di jalan Tuhan. Bedanya apa? Podo ngalami masalah, podo sama-sama ngalami persoalan, ada hambatan. Namun ketika kita berjalan di jalan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada pada kita. Tuhan ada di pihak kita, dan Tuhan menatang tangan kita untuk memampukan kita melampauinya. Sementara dalam perjalanan itu, dalam tatangan dan pimpinan Tuhan, kita ini diproses, mengalami proses pembentukan untuk menjadi lebih baik, dan menuju pada kesempurnaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ketaatan itu penting. Nah, ketaatan ini hanya bisa kita jalani kalau kita bersiap-siap berjaga, ya, siap sedia. Katakan kepada Tuhan, mari Tuhan, apapun yang Engkau kehendaki dalam hidupku, aku akan menjalankannya, aku akan melakukannya. Saudaraku, kalau kita melakukan, memang proses itu tidak sekali, berulang-ulang. Ada kalanya kita hampir tidak tahan, tapi kita harus percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita akan dijagai, dituntun, diberi kekuatan dan dimampukan. Berbeda dengan Yunus, ketika Yunus ada di dalam kapal hendak melarikan diri dari panggilannya, maka penyertaan Tuhan, bukan penyertaan Tuhan, tapi Tuhan datang, Tuhan mengirim badai, Tuhan mengirim ikan besar, saudaraku, untuk boleh membawa Yunus kembali ke kota Niniwe. Artinya untuk membawa kembali Yunus pada panggilannya. Tuhan bisa pakai apa saja. Saudaraku, jangan tunggu dipukul, jangan tunggu dimarahin baru kita masuk dalam panggilan Tuhan. Jadi dampak daripada lari dari hadapan Tuhan, lari dari panggilan kita, saudaraku, angin ribut lalu dibuang ke dalam laut. Yunus 1 ayat 4 sampai dalam 6, ditelan oleh seekor ikan dan hidup dalam atmosfer yang bukan atmosfer kita. Baru-baru ini kapal selam tenggelam, saudaraku ya. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena mereka sudah ada di kedalaman, hidup dalam atmosfer yang bukan atmosfer kita. Sulit sekali, saudaraku ya. Itu sebabnya wujud kasih Tuhan pada kita sekalian yang kurang berjaga-jaga adalah mengizinkan adanya badai, mengizinkan adanya halangan, tantangan. Itu bukan kejahatan Tuhan, jangan bilang Tuhan jahat, tapi itu wujud kebaikan Tuhan supaya kita ini kembali di dalam panggilan Tuhan. Ikan besar datang, kita bisa bayangkan kalau Yunus dibuang ke laut sesuai dengan apa yang dikatakannya, buang aku ke laut. Ya, pelajaran dari
tenggelamnya kapal selam, kita tahu bahwa Yunus tidak mungkin hidup di dasar laut. Dalam kedalaman sekian, tekanan udara akan turun, tekanan udara nggak mampu. Dikatakan di berita tentang mengapa kok para prajurit pahlawan bangsa tidak melarikan diri keluar dari kapal selam. Nggak mampu, karena begitu keluar pembuluh darah mungkin sudah pecah semua. Wujud kasih Tuhan, dikirimlah ikan besar di mana Yunus bisa hidup di perut ikan itu, terkondisi juga saudaraku, walau bukan di atmosfernya. Itu sebabnya buat Anda, buat saya, mari introspeksi diri. Adakah Anda dan saya ini hidup dalam panggilan Tuhan? Kalau Anda sudah meninggalkan panggilannya, mungkin Anda melenceng dari panggilannya, mungkin Anda sedang tidak sengaja melarikan diri seperti Yunus, tapi Anda sedang tidak berada dalam jalur yang ditetapkan Tuhan. Sadar dan kembali ke jalur Tuhan, maka kita akan merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Yunus akhirnya dikembalikan ke Niniwe. Tetap harus kembali di panggilannya. Bagian yang kedua, saudara. Yunus ini bukan saja tidak lari dari hadapan Tuhan, tidak hidup dalam panggilannya, tapi Yunus ini juga hal yang kedua tentang berjaga. Dia tidak mengontrol dirinya, hidup dalam kontrol diri yang bagus, itu berjaga-jaga, tidak lalai, tidak lengah, tidak keluar dari kontrol yang benar. Yunus tidak mau melakukan tugasnya. Mengapa, saudara? Mengapa? Yunus ini kalau dia menjalankan tugas, dialah yang menetapkan hasilnya. Itu sebabnya di bagian kitab Nabi Yunus pasal-pasal berikutnya dikatakan dia tidak mau, karena dia sadar bahwa Tuhan itu pemurah, pengasih, memberikan pengampunan. Itu sebabnya dia tidak mau pergi ke kota Niniwe, karena ketika dia pergi, dia memberitakan dan orang Niniwe bertobat, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada orang Niniwe ini. Yunus tidak mau. Yunus punya target. Kalau dia disuruh, dia berangkat, targetnya maka Niniwe harus binasa. Niniwe harus binasa. Saudaraku, saat bangsa Niniwe bertobat, Yunus marah. Karena itu bukan kehendak Yunus. Di sini kita tahu bahwa Yunus tidak bisa kontrol dirinya. Siapa Yunus? Yunus nabi. Yunus pejabatnya Tuhan. Yunus hambanya Tuhan dengan jabatan nabi. Artinya Yunus pesuruhnya Tuhan. Nabi adalah menyampaikan berita Allah, menyampaikan kepanjangan lidah Tuhan, kepanjangan lidah Allah. Jadi apapun hasilnya, bukan Yunus juragannya. Yunus hanya harus melakukan tugasnya. Dia harus menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe ini. Namun Yunus tidak sadar posisi hamba, posisi nabi, posisi seorang hamba, bagiannya adalah menyampaikan berita Allah. Persoalan hasilnya itu adalah ketetapan Allah berdasarkan sikap daripada penerima berita. Kalau seseorang menerima berita lalu bertobat,
berdasarkan pertimbangan Allah, Allah memberikan kebijaksanaan mengampuni. Itu haknya Tuhan. Tapi kalau satu bangsa menerima berita lalu tetap tidak bertobat dan menyangkal dan tetap melawan Allah, ya haknya Tuhan untuk mau mengampuni, membiarkan, memberikan tenggang waktu lagi, atau menghukum, memberikan kutukan kepada bangsa ini. Seorang nabi hanya menyampaikan berita. Seringkali, saudaraku, kita ini juga merupakan seorang hamba. Kita ini hamba Tuhan, bukan? Kita imamat yang rajani. Kita kurang tahu diri. Seringkali kita mau gurui, kita mau naik jadi juragan, mau naik jadi tuan. Siapa yang mau naik jadi tuannya? Lucifer, saudaraku. Lucifer tidak mau gitu, dia mau naik ke tempat yang lebih tinggi dari posisinya yang ada. Nah, ini tidak bisa kontrol diri. Anda dan saya adalah imamat yang berkerajaan, imam-imam dari kerajaan surga. Seorang imam itu seorang hamba. Hamba bagiannya adalah mendengar, memperhatikan, menyimak, mengerti apa yang dikehendaki Tuhannya supaya tidak salah menerjemahkan dan melakukan dengan setia, bukan mendahului. Ingat zamannya Petrus, ingat zamannya banyak orang hilang. Soalnya setelah disidang, siapa-siapa yang ngambil orang itu, ya salah menerjemahkan katanya. Entah yang memberi perintah yang hanya ngambang-ngambang supaya memang supaya salah diterjemahkan, dan tanggung jawab akhirnya jatuh kepada pelaksananya. Tapi Allah kita itu bukan Allah yang memberikan perintah yang ngambang, saudara. Allah kita itu memberikan perintah yang jelas. Kepada Yunus Tuhan memberikan perintah Niniwe, tujuannya jelas. Apa yang harus dikerjakan? Sampaikan berita. Mereka, kejahatan mereka sudah sampai naik ke puncak, ke hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan marah. Sudah jelas. Niniwe tidak sama dengan Tarsis. Itu sebabnya bukan salah pemberi perintah, tapi salah karena sebetulnya mengerti, tapi salah karena tidak punya kerelaan mengerjakan. Nah, bisa jadi saudaraku, kesalahan itu salah mengerti. Ada banyak orang salah mengerti perintah Tuhan. Mari lebih kembali ke hadirat Tuhan, cari jati diri yang sebenarnya, mendengar, memperhatikan supaya kita duduk di posisi kita. Kalau kita berjalan pun kita jalan di area yang Tuhan tentukan bagi kita, dan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perintah Tuhan kepada Yosua, jika engkau mendengarkan perintahku dan berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan yang akan membuat perjalanan hidup kita berhasil. Ya, untuk meraih keberhasilan tentu saja harus melampaui hambatan, tantangan. Tapi seperti Elia, seperti Yusuf, lewat hambatan, tantangan sekalipun, kita lihat pelayanan Elia sebagai nabi, dia berhasil. Pelayanan Yusuf sebagai orang yang dipilih Tuhan dan dikasih Tuhan, dia berhasil. Ujung-ujungnya dia berhasil. Tapi pelayanan Yunus, tanda tanya besar. Sebuah pelajaran bagi kita tentang keberhasilannya. Bukan hanya itu, ketidaksadaran Yunus akan kontrol terhadap dirinya, siapa dirinya sebenarnya, itu muncul lagi ketika ya di Yunus 4 ayat 6 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya, saya baca dalam terjemahan The Message ya, dalam terjemahan The Message. Anda bisa baca dalam terjemahan Anda lalu kita bandingkan. Allah
mengatur agar pohon berdaun lebar tumbuh. Dia tumbuh di atas Yunus untuk mendinginkannya dan meredakan amarahnya yang sedang memuncak. Yunus senang dan menikmati keteduhannya. Ayat 6 ini. Jadi Yunus sangat marah ketika hasil daripada pelayanannya menyampaikan berita kepada orang Niniwe, membawa orang Niniwe bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Yunus marah. Itu sebabnya Yunus pergi keluar kota dan dia mengatur, Tuhan mengatur ketika dia porek, dia gondok, dia marah besar, dia duduk panas-panas dengan menata gubuk kecil, saudaraku. Lalu Tuhan mengatur, tumbuhlah pohon yang daunnya gede-gede, membuat teduh Yunus. Karena keteduhan itu marahnya Yunus mereda. Ayat 7, tapi kemudian Allah mengirim seekor ulat. Menjelang fajar keesokan harinya ulat itu telah menggerogoti pohon itu, pohon yang rindang itu, hingga menjadi layu. Ayat 8, matahari terbit dan Allah mengirimkan angin yang panas dan terik dari timur. Matahari menyinari kepala Yunus dan dia mulai menjadi pingsan saking marahnya, saudaraku ya. Lalu dia berdoa untuk minta mati saja. Ayat 9, Allah berkata kepada Yunus. Nah, ini beda dengan ayat 9. Ayat 6 dan ayat 9 itu beda lumayan banyak, saudaraku ya. Dari terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Ayat 9 di situ katakan, lalu Allah berkata kepada Yunus, apa hakmu untuk marah terhadap pohon peneduh ini? Yunus jawab, aku punya hak banyak untuk marah benar. Ini saudara jawaban Yunus. Dan kemarahanku itu membuat aku minta mati saja. Seperti itu jawabnya Yunus. Ayat 10 saya lanjutkan bacanya dulu. Allah berkata, apa ini? Bagaimana kamu bisa mengubah perasaanmu dari kesenangan menjadi kemarahan? Dalam semalam tentang pohon peneduh, yang mana pada pohon peneduh ini kamu tidak melakukan suatu apapun untuk mendapatkannya. Kamu tidak menanam, kamu tidak menyirami, itu tumbuh dengan sendirinya pada satu malam dan mati pada malam berikutnya. Saudaraku, ini Tuhan ingin mengingatkan Yunus. Keadaan itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya ketika marah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, tapi setiap keadaan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk pembelajaran bagi kita. Kalau tahun lalu bulan Maret kita lockdown, kita PSBB bukan lockdown, lalu kita hampir setahun, ya setahun lah kita tidak ibadah onsite, kita ibadah online. Dan kemudian pada pas Jumat Agung baru lalu kita sudah mulai ibadah onsite. Ibadah onsite baru berapa bulan? Ini baru bulan Juni, itu April, saudaraku ya, April sampai Juni kita sudah kembali onsite online lagi. Mengapa? Karena COVID kembali merebak dengan luar biasa, bahkan lebih ganas lagi. Saudara, kita harus belajar sadar diri. Sadar diri apa? Kita ini hamba, kita ini manusia yang dicipta. Kita bukan pencipta. Kita menerima apa karya, apa yang ditentukan oleh pencipta kita. Kita ini hamba. Ada waktunya kita ibadah onsite
dengan semangat. Tapi tidak onsite pun Tuhan sudah menyiapkan media. Kalau dulu tidak ada ibadah onsite, kita mau jadi gimana, saudara? Ini sebelum pandemik muncul, sebelum harus PSBB, sebelum tidak boleh ibadah. Ini kembali peraturan pemerintah lewat Menteri Kesehatan menganjurkan kita untuk tidak ibadah onsite lagi, saudara. Kita terima apa adanya. Tuhan sudah tahu, seperti Tuhan menyediakan perut ikan untuk mengkondisi Yunus. Memang tidak enak, tapi selamat. Itu saudaraku ya. Tidak enak di dalam perut ikan, ya amis ya. Kita tidak bisa bayangkan, gelap saudaraku. Gelap gulita. Itu lihat di keluhannya Yunus di kitab Yunus pasal yang kedua. Namun tetap saja kondisi itu menyelamatkan Yunus sampai ke Niniwe dengan selamat. Hari-hari ini kita ibadah onsite mungkin juga tidak enak. Ya rasanya memang beda ya, kurang genep gitu saudaraku ya. Tapi mari hargai ibadah onsite. Sekalipun Anda di rumah sendiri, jangan sembarangan duduk nongkrong, metingkrang, pakaian sembarangan. Mari sifatkan ibadah online ini seperti ibadah onsite. Ambil waktu di jam ibadah, lalu ambil pakaian yang rapi. Kita di ibadah online pun, Anda mengharapkan hadirat Tuhan enggak? Anda meyakini Tuhan hadir enggak? Kita harus sadar, ibadah online pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita menghargai kehadirannya, saudaraku, kita akan merasakan hadiratnya. Kita akan merasakan urapannya. Kita akan merasakan lawatannya. Dan kita tetap akan merasakan pertolongannya dalam hidup ini. Ya, jangan seperti Yunus. Marah, saudaraku ya. Dia marah besar. Dia marah besar. Kita tidak punya hak untuk marah. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kondisi saat ini Tuhan sedang mengizinkan pandemik besar terjadi, ada ayat ngomong, lari masuk ke dalam rumah dan kuncilah pintu rumahmu itu. Saudaraku, Tuhan mau kita bijaksana. Tidak ada hak bagi kita untuk marah terhadap keadaan. Zona nyaman yang kau terima mungkin bukan hanya keadaan. Zona nyaman yang kau terima, ada waktunya engkau diberi kerukunan, kesenangan dan sebagainya. Tapi ada masanya satu waktu ketika ya mungkin kerukunan terganggu, ya mungkin kesenangan zona nyaman kita itu terganggu. Khotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ketika hari jadi seperti sekarang ini, Tuhan izinkan dalam sebuah proses kehidupan untuk membentuk kita satu, menjadi sabar, menjadi sadar diri, menjadi tahu diri bahwasanya kita itu ciptaan Tuhan. Kalau kita tetap bisa bersyukur dan tetap bisa duduk di posisi di mana Tuhan mau kita duduk, atau berjalan di jalan di mana kita jalan, maka saudaraku, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, ya itu akan tetap ada pada kita. Apapun keadaan kita, ya apapun keadaan kita, maka kalau kita di zona nyaman ataupun kurang nyaman, maka kita juga harus tetap ada kontrol diri. Jangan merebut haknya Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita hamba. Kita bukan pencipta, kita ini makhluk ciptaan. Bagian selanjutnya, bagian ketiga tentang berjaga, yaitu sadar akan kebesaran Allah, menyadari akan keadaan diri kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Seperti Daud katakan,
Kita ini, aku ini debu, aku ini cacing tanah. Kita bukan siapa-siapa, kita punya Allah, pencipta kita. Itu dialah yang besar, Allah yang dahsyat. Menyadari akan kebesaran Allah kita yang luar biasa. Jadi, saudara, kita sadar, healing, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jangan terlalu berbesar diri, jangan terlalu berbesar hati. Kita ini kalau bukan karena kasih Tuhan, kita boleh berbesar hati karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ini Yunus beda dengan apa yang diucapkannya. Ketika kapal menjadi pontang-panting, kapal yang ditumpanginya menjadi pontang-panting, seluruh awak kapal, nakoda kapal, bahkan seluruh penumpang menjadi panik di Yunus pasal 1, ya. Mereka buang semua muatan dan lain sebagainya. Mereka masing-masing berseru kepada Allah mereka. Yunus enak-enak tidur di dek kapal sampai nakoda mendatanginya. Dan apa yang dikatakan Yunus ayat 9 dari kitab Yunus pasal 1, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan itu. Orang-orang yang mendengar menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka sebelumnya. Saudaraku, omongannya Yunus ngomong, dia takut, seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dan dia sadar dengan kata-katanya bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dia takuti adalah Tuhan yang empunya langit dan yang sudah menjadikan lautan, daratan. Itu sebabnya laut bisa bergelora, angin bisa ribut, semua karena semua itu adalah milik Tuhan. Dan memang saudaraku, kalau Anda baca di terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru dari Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 8 ini, di ayat 6, atas penentuan Tuhan itu tumbuh sebatang pohon jarak. Ayat yang ke-7, atas penentuan Tuhan juga datang seekor ular. Ya, bahkan sebelumnya atas penentuan Tuhan, maka Tuhan juga mendatangkan angin ribut. Semua Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang menentukan. Pasal 4 ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiup pulalah angin timur yang panas. Juga atas penentuan Tuhan matahari jadi terik di atas kepalanya Yunus. Yunus ngomong, dia takut akan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang mencipta. Tapi de facto bilang, kenyataannya saudaraku, Yunus bukan orang yang menghargai, bukan orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja. Dia lari kemana? Ada hujan, kemana aku dapat lari dari hadapanmu Tuhan? Ke gunung tinggi, ke dasar laut, ke jurang yang dalam. Di situ Tuhan selalu ada. Saudara, kita perlu menyadari diri kita, sadar diri siapa kita sebenarnya. Kita perlu tahu, terus kita ingat dalam ingatan kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Punyailah sikap de facto
bahwa pengakuan kita akan kebesaran Tuhan itu juga ada pada kenyataan perlakuan hidup kita ini. Jadi saudaraku, pandemik boleh berlaku seperti ini. Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang luar biasa, kita harus lari. Ini pujian katakan, hanya ku bisa lari kepada Tuhan. Hanya ku bisa cerita kepadanya. Lari, berlindung. 1.000 orang akan jatuh, 10.000 di sisi kanan. Tapi buat kita yang takut akan Tuhan, yang ada mendekat dan lebih mendekat lagi kepada Tuhan, maka kita akan ada dalam lingkup naungan kepak sayapnya. Jadi jangan takut banyak hal, jangan khawatir banyak hal. Dunia memang sedang bergoncang atas penentuan Tuhan. Pandemik memarak, tentu juga atas seizin Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita semua lari. Kita tahu kita punya Allah yang kita hormati, kita takuti, kita hargai, kita percayai. Dia punya Allah yang dia punya kuasa atas segala sesuatu di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itu sebabnya mari masuk dalam hadiratnya, berlindung di kepak sayapnya. Anda akan terlindung, Anda akan tertolong, dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi merupakan sebuah proses pengujian iman. Bagaimana kita bersikap? Mari jalani di jalan Tuhan. Tetap sadar bahwa kita punya Allah ya, yang punya segala kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Keadaan bisa berubah, tapi kita, anak-anakmu, tahu kemana kita harus mengadu, kepada siapa kita mengadu, kemana kita berlari dan berlindung. Biarlah Tuhan kita boleh berada di jalan yang tepat. Sambil kita introspeksi diri masing-masing, untuk kita tidak lari dari panggilan Tuhan. Tetap siaga, tetap siap sedia menjadi hamba, dan tidak mengambil haknya Tuhan. Apapun hasilnya, kita tahu Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Dan kita belajar menghargai otoritas Tuhan dalam hidup ini. Tuhan punya otoritas penuh atas setiap kehidupan kita, umat manusia. Lindungi kami Tuhan, khusus jemaat Tuhan. Tuhan lindungi para pendengar firman Tuhan. Tuhan juga jagai, biar kita boleh ada di posisi yang tepat. Kita ada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Allah Sang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya, yang empunya segala wewenang dan melaksanakan segala apa yang ditentukannya. Berkati di tengah suasana pandemik, tetap ada berkat Tuhan mengalir, mencukupkan bahkan lebih dari kebutuhan hidup ini. Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kami, dilindungi, dijagai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.